Sahabat Nadi yang terkasih, jumpa lagi dalam edukasi rohani dalam minggu ini. Edukasi rohani kali ini kita akan membahas dan mendalami bersama bagaimana rumusan iman kita akan Allah Bapa. Dalam 12 pasal pengakuan iman kita atau syahadat iman rasuli atau juga sering disebut syahadat Nisea Konstantinopel, pengakuan iman akan Allah Bapa selalu menjadi pasal pertama. Dan disebutkan dalam pasal itu bahwa aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Iman akan Allah Bapa sudah dikenal sejak jemaat perdana dan masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan tradisi iman Yahudi yang berciri monoteis. Bagaimana hubungan iman kita pada Allah Bapa dengan tradisi orang Israel? Dan juga mengapa kita menyebut Allah sebagai Bapa? Inilah yang akan menjadi fokus utama dalam edukasi rohani kita dalam minggu ini. Iman kita akan Allah Bapa memang diwariskan dari iman Yahudi. Kepercayaan ini sudah berakar kuat sejak zaman Perjanjian Lama. Dalam bahasa Ibrani, Allah juga disebut Yahweh, Eloi, Adonai. Allah yang dikenal dengan nama Yahweh itu menyatakan dirinya sepanjang sejarah umat Israel. Tepatnya sejak perjanjian dengan Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Allah itu pun dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dalam Keluaran 3 ayat 15. Tidak hanya itu, Yahweh juga dikenal karena karya-karyanya. Ialah Allah yang membebaskan Israel baik dari perbudakan Mesir dalam kitab Keluaran maupun dari pembuangan ke Babel. Yahweh dikenal sebagai Allah yang mencintai umatnya. Cintanya itu dinyatakan dalam bentuk perjanjian-perjanjian. Jika Israel taat sebagai umatnya, mereka akan makmur dan sejahtera. Namun kalau mereka memberontak, mereka akan hancur. Meskipun perjanjian itu tidak selalu diindahkan oleh umat Israel, Yahweh tetap berkenan, Ia tetap setia. Ia menerima mereka ketika orang Israel bertobat kembali. Karena itulah Ia dikenal sebagai Allah yang mencintai umat Israel. Ini jugalah yang dipertahankan dalam iman Kristiani. Allah Bapa adalah Allah yang penuh kasih dan maha rahim pada umatnya. Kita mungkin bertanya, mengapa kita memanggil Allah sebagai Bapa? Sapaan Allah sebagai Bapa rupanya muncul karena kedekatan Allah dengan manusia ciptaannya. Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Itulah bukti kedekatan antara Allah dan manusia. Kedekatan itu lalu dinyatakan dengan sapaan yang sungguh akrab, yaitu Allah sebagai Bapa dan umat sebagai anak. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 13, aku akan menjadi Bapanya dan ia akan menjadi umatku. Sapaan Bapa ini kemudian terus digunakan dalam perjanjian baru, karena Yesus secara langsung menyapa Allah sebagai Bapa. Ia pun mewariskan itu kepada kita dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Rasul Paulus pun menegaskan kepada kita bahwa orang Kristen yang telah menerima Roh menjadikan kita anak Allah. Oleh Roh itulah kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa, dalam Roma 8 ayat 5. Demikianlah edukasi rohani kita dalam minggu ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Nadi sekalian. Tuhan Yesus mencintai kita. Amin.